Perlindungannya, bab 140. Dahi sudah terbentur hingga berlumuran darah. Tangan pria itu juga sudah menjulur ke dada Yuki. Yuki dengan sekuat tenaga berteriak. Teriakannya yang kencang juga hampir membuat matanya seperti mengeluarkan darah. Seketika, Yuki mengetahui bahwa dia sudah tidak berdaya lagi. Kekasihnya ini benar-benar mengantarnya ke tangan iblis. Itulah dia yang tidak pernah disangka. Rehan, pria yang pernah mengatakan mencintai dirinya. Rehan, kamu pantas mati. Kamu bukan orang. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Teriak Yuki yang sedang disudutkan ke tembok oleh pria itu. Darah bercampur air mata mengalir dari kepalanya sehingga penglihatannya menjadi tidak jelas. Suaranya sudah terlihat terputus-putus, sangat merasa kesakitan. Rehan masih berdiri di depan pintu dan sambil menggigit giginya. Tangannya memegang pegangan tangga berwarna emas yang ada di sebelahnya. Badannya terlihat sedikit gemetar. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalan tangannya, membenturkan ke pegangan tangga yang berwarna emas itu. Dengan kepalan tangan keras berbenturan lengan besi yang begitu keras, jari-jarinya pun berlumuran darah. Perseteruan di dalam ruangan pun masih terus berlanjut. Yuki sudah benar-benar kehilangan tenaganya. Dengan sangat kejam, pria itu menjatuhkan Yuki ke lantai. Bajunya pun sudah sobek-sobek. Badannya yang terlihat putih pun terlihat begitu jelas. Melihat Yuki yang sudah tidak melawan lagi, pria itu mengira Yuki sudah pasrah. Dengan sombongnya dia tertawa. Masih berani melawanku? Setelah berbicara, dia berusaha mencium pipi Yuki dengan paksa. Mencoba mencium bibir Yuki yang terlihat pucat itu. Yuki tetap mengelaknya. Bibir pria itu mencium leher Yuki. Ketika Yuki membuka mulut, dia langsung menggigit telinga itu dengan kejam. Dengan penuh tenaga dan sangat tegang, Yuki menggigit telinga pria itu. Sepertiga dari telinganya seketika tergigit dan berlumuran darah di mana-mana. Pria itu kesakitan dan langsung berteriak. Dan langsung menampar pipi Yuki dengan keras. Dasar wanita brengsek, rendahan. Pria itu pun menarik rambut Yuki dan terus menampar pipi Yuki. Telinga Yuki pun sampai berdengung. Mulailah dia juga mendengar teriakan dan amarah pria itu. Kemudian setelah itu dia tidak dapat mendengar apa-apa lagi. Suara itu terdengar jelas hingga ke telinga Rehan. Tenggorokannya terasa seperti memerah. Mencoba mendengarkan dengan jelas, malah sedikit pun tidak mendengar suara Yuki sedikit pun. Tiba-tiba, pintu kamar itu ditendang oleh Rehan. Tuan Rehan. Ketika pria itu ingin bicara, dia langsung ditendang oleh Rehan. Dengan pukulan yang kejam, Rehan memukul muka pria itu dan membenturkannya ke lantai hingga pria itu tidak bisa bangun. Li, segera masuk kemari. Rehan langsung berteriak keras hingga seluruh dinding ruangan bergema. Ketika Li masuk dan melihat sekeliling kamar penuh dengan darah, dia pun terkejut dan gemetar sambil berkata, "Tuan, kamu mencariku? Bunuh dia dan berikan mayatnya untuk anjing." Rehan menunjuk ke arah pria itu dan suaranya terdengar seperti iblis yang begitu ganas. Rehan menengok Yuki, jantungnya serasa tidak bisa bernapas. Dahi, tubuh, semuanya penuh dengan darah. Badan Yuki yang terlihat telanjang pun sedikit pun tidak tertutup apa-apa, seperti boneka yang tidak ada napas. Entah dia itu hidup atau mati.
Bagi Yuki sudah tak ada artinya lagi. Pipinya yang bengkak itu benar-benar tidak terlihat seperti sebelumnya yang begitu mulus. Sorotan matanya menatap ke langit-langit. Sangat gelap, terasa tidak memiliki pengharapan. Rehan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Matanya begitu pedas dan meneteskan air mata hingga ke pipi Yuki. Begitu terlihat sedih. Sebuah pelukan dingin memeluk Yuki. Rehan tidak tahan untuk menangis. Yuki, maafkan aku. Maafkan aku. Aku salah. Aku bukan manusia. Kamu pukul saja aku. Marahlah padaku. Yuki, maafkan aku. Aku benar-benar cemburu. Aku cemburu pada Stephen. Aku cemburu padanya. Dia begitu mencintaimu sejak lama. Aku cemburu hingga mau mati. Aku benar-benar tidak bisa menerima hubungan kamu dengan dia. Yuki, ini semua salahku. Pukul saja aku. Rehan mengangkat kepalan tangannya yang masih berlumuran darah, memukul kepalanya sendiri. Dengan sekuat tenaga, memukul kepalanya. Bibi Dewi yang mendengar itu terdiam di depan pintu. Melihat mereka berdua yang di dalam ruangan, namun dia tidak bisa berkata apapun. Selama beberapa tahun ini kedua kalinya dia melihat tuannya menangis. Yang pertama kalinya saat dia berumur 7 tahun, saat ayahnya meninggal. Yuki, bicaralah. Ayo, bicara. Jangan buat aku panik. Suara Rehan yang terisak-isak terdengar begitu sedih, dan orang lain yang mendengar pun akan meneteskan air mata. Namun, Yuki tidak merespon apa-apa. Dalam dekapan Rehan dan ciuman Rehan ke bibirnya, pipi Yuki pun tak tampak tidak karuan. Dia mencoba membuka mata, melihat langit-langit, seperti mayat yang tidak memiliki nyawa lagi. Tuan, coba mandikan Yuki dulu dan basuh lukanya. Bibi Dewi pun meneteskan air mata, tidak tahan melihat itu dan segera keluar. Rehan itu adalah orang yang dijaga oleh Bibi Dewi dari kecil, sudah seperti anaknya sendiri. Melihat Rehan dan Yuki seperti itu, hatinya pun juga tidak nyaman. Seperti mimpi buruk yang berlarut-larut, berjalan dalam jalan yang jauh. Yuki tiba-tiba sadar dari pingsannya dan berasa seperti 10 tahun lebih tua. Di ranjang ada sebuah lampu yang menyala. Rehan duduk di sebelah jendela dan tertidur di sana. Tangannya yang dibalutkan kain yang begitu tebal, keningnya terlihat mengkerut. Seperti halnya sedang bermimpi buruk yang membuat dia menderita. Dahi Yuki pun terlihat dibalut kain yang begitu tebal, membuat tidurnya tidak nyaman. Dia membalikkan badan, ingin melihat mukanya di jendela. Dia ingin melihat muka Rehan. Begitu Yuki membalikkan badan, Rehan pun terbangun. Yuki, kamu sudah sadar? Kamu akhirnya sadar juga. Rehan sangat senang dan langsung menarik tangan Yuki. Kamu sudah tidur seharian penuh. Yuki langsung melepaskan tangannya dari Rehan dan merasa hal itu begitu aneh. Dia melihat Rehan yang mengucapkan satu kata demi kata, seperti berbicara kepadanya. Tapi Yuki malah tidak mendengarkan apa-apa. Ketakutan yang besar begitu menghantui Yuki. Dia mencoba menyembunyikan badannya dan dengan sekuat tenaga bersembunyi ke arah sudut ranjang dan dengan pandangan yang takut melihat Rehan. Rehan mengira Yuki masih takut padanya. Dia langsung menggenggam erat tangan Yuki dan menempelkannya ke pipinya.
Dengan mata yang berlinang air mata dan penuh penyesalan, dia berkata, "Yuki, maafkan aku. Aku bukan manusia. Kamu pukul aku saja." Dengan mengangkat tangan Yuki dan memukul dirinya sendiri, Yuki malah berteriak dan menghempaskan tangannya. Dia baru sadar. Ternyata dia menjadi tuli. Dia sudah tidak bisa lagi mendengar apapun. Rehan masih mengira Yuki masih takut padanya. Rehan terus menarik Yuki ke dalam dekapannya dan memeluknya dengan erat. "Yuki, ini semua salahku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu jangan takut ya." Yuki tahu bahwa Rehan sedang berbicara dengannya. Napas Rehan pun serasa sampai ke lehernya. Rehan memeluknya dengan begitu kencang, dia dapat merasakan tenggorokannya seperti bergemetar. Tetapi dia tidak dapat mendengar suara apapun. Begini juga bagus, asalkan dia menutup matanya. Dia dapat menghilang dari dunia ini. Asalkan dia menutup matanya, Rehan pun juga dapat menghilang. Yuki menyembunyikan dirinya dalam selimut, menutup mata, tidak berbicara apapun, juga tidak bergerak, seperti kayu yang terbakar. Asbak di ruang tamu pun penuh dengan puntungan rokok. Mata Rehan seakan berlinang darah. Dia duduk sambil merokok di sofa. Tidak lama, 2 asbak pun penuh. Bibi Dewi datang membawa baki. Baki itu penuh dengan makanan yang tidak tersentuh sedikit pun. Melihat raut wajah Rehan yang begitu sedih, Bibi Dewi pun berkata, "Tuan, Nona Yuki masih juga tidak mau makan." Rehan terlihat menunggu Bibi Dewi. Pandangannya memelototinya, lalu dia berkata, "Kalau dia tidak mau makan, kamu kan bisa cari cara lain supaya dia makan." "Tuan, aku tidak punya cara lagi. Aku terus menasehati Nona Yuki, namun tidak ada gunanya. Nona Yuki sudah 2 hari ini tidak makan apa-apa." Begitu Bibi Dewi berkata, dan makin membuat Rehan makin naik pitam. Pagi tadi, Nona Yuki tidak makan. Rehan seperti memecahkan semua barang antik yang ada di ruang tamu. Kalau malam Yuki masih tidak makan, semua orang yang ada di dapur aku pecat semuanya. Begitu Rehan berkata sambil mematikan rokoknya dan langsung pergi ke kamar melihat Yuki. "Tuan." Bibi Dewi melihat Rehan masuk ke dalam kamar, langsung menghentikan langkah Rehan. Sekarang orang yang tidak ingin Yuki lihat seharusnya adalah tuannya, bukan? "Ya, kenapa?" Rehan langsung menoleh ke arah Bibi Dewi. Bibi Dewi tidak mungkin berkata, "Yuki membenci kamu. Kamu jangan masuk saja. Kamu masuk hanya akan menyulutkan amarahnya, bukan?" Melihat Rehan membalikkan badan, Bibi Dewi pun bisa berkata, "Tuan, Nona Yuki telinganya sepertinya..." "Telinga Yuki kenapa?" Rehan langsung memelototkan matanya. Ketakutan dan kekhawatiran langsung tersirat di benaknya. Bibi Dewi menghela napas dan dengan pelan-pelan dia berkata, "Telinga Nona Yuki sepertinya sudah tidak bisa mendengar lagi. Tadi ketika aku masuk kamar dan mendekatinya, dia begitu terkejut. Sebelumnya aku menutup pintu dengan kencang. Aku rasa dia pun tidak tahu aku sudah masuk ke kamar." "Bicara apa kamu ini? Coba ulangi." Rehan langsung mendekati Bibi Dewi dan langsung memegang baju Bibi Dewi.
Seluruh dokter di kota C pun sudah dipanggil ke rumah Rehan. Semua ahli sudah melakukan pemeriksaan. Dan semuanya menggeleng-gelengkan kepala memberitahu Rehan bahwa Yuki sudah tuli. Ketika Rehan menanyakan apakah bisa disembuhkan, semua ahli hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Hanya ada seorang dokter muda yang berkata, telinganya yang tuli karena benturan yang begitu keras dari luar yang menyebabkan sarafnya terluka. Dan yang lebih parah lagi, membuat psikologisnya terganggu. Dia ingin memakai tulinya sebagai alasan untuk menghindari masalah. Rehan mendengar penjelasan dokter itu dan dengan tidak sabar langsung memutuskan perkataannya. Sebenarnya, apa bisa disembuhkan? Dokter muda itu terlihat ragu. Saraf yang terluka dapat disembuhkan, tapi psikologinya itu belum tentu. Harus diselidiki dulu penyebabnya, apa yang membuat dia menjadi autis seperti ini. Baru bisa dilakukan pemulihan.